Alhamdulillah di sini sudah hadir narasumber kita. Beliau adalah Bapak Doktor Apoteker Heri Setiawan, Magister Science, uh, cert- Certified Data Analytics. Ya, nah beliau juga adalah manajer uh, SDM dan umum ya di Fakultas Farmasi UI dan Kepala Lab Farmakologi di Fakultas Farmasi UI. Ya, oke. Tanpa menunggu lama lagi, kita beri applause dan kita sambut narasumber kita, Bapak Dr. Heri. Silahkan, Bapak. Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Terdengar, Terdengar, Pak. Pak. Terdengar ya? Oke, baik. Ini enggak nih. Jadi kita disuruh hybrid, cuman nggak ada mahasiswanya. Jadi saya bingung nih yang hadir siapa di sini. Ya itu bisa kelihatan ya. Oke, ya baik. Eh, Bapak Ibu sekalian, kita coba diskusi saja ya sebenarnya ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah apa namanya sangat berpengalaman ya menggunakan apa citation manager, mensitasi, kemudian juga mungkin sudah menggunakan beberapa kali apa namanya beberapa metode citasi begitu ya. Tapi kita coba diskusikan ya beberapa hal yang saya pikir mungkin secara value atau prinsip itu di kita masih belum terlalu diperhatikan ya. Masih belum terlalu diperhatikan sehingga sebenarnya ada apa namanya jebakan-jebakan yang unintentional kita sudah melakukan plagiarism gitu. Kalau itu tidak apa namanya di apa ya dicek, diperiksa ya, tidak menjadi sebuah kasus mungkin akan lewat begitu saja. Tetapi kalau itu menjadi sebuah kasus yang diperkarakan gitu misalnya, itu jadi rumit ya karena pasti akan dicek apa namanya sangat detail. Nah, bagi apa namanya bagi kalangan profesional ya, akademik ya atau mungkin dimanapun itu yang apa namanya memiliki mengklaim ini karyanya itu akan jadi masalah sekali begitu. Ya, apakah di UI ada permasalahan? Ada ya, tapi saya nggak bisa disclose ke Bapak Ibu ya, apalagi terkait SDM ya. Ini adalah cerita-cerita ya nggak bisa saya informasikan, tapi dalam dalam mungkin di sini juga ada Bapak Ibu yang apa namanya berprofesi sebagai dosen ya. Saya pikir ya, jadi itu pun dalam proses Japfung itu luar biasa ya. Bisa aja ya Bapak Ibu ya. Kita ini sudah apa namanya merasa sudah teliti begitu. Kita nih ya sudah merasa teliti. Oh, saya clear kok, saya nggak ada plagiarism gitu. Tapi tiba-tiba ada rekan kita yang mungkin apa ya punya ganjelan sama kita Allah kayak gitu. Sehingga tiba-tiba ada surat terus kayak gitu ya, misalnya ke DGB, bapak ini, ibu ini plagiarism buktinya A, B, C gitu kan. Dikuliti kayak gitu. Nah, itu yang jadi bahaya ya. Jadi memang apa namanya buat saya pribadi ya, kita harus terus membaca mungkin ya, membaca, mengetahui, terus update begitu aturan-aturan yang terkait dengan plagiarism yang ada di institusi kita maupun nasional maupun internasional. Karena apa namanya apa yang kita publikasikan akan dibaca oleh semua orang. Begitu mungkin sebagai pendahuluan, ya Bapak Ibu di sini coba saya share slide ya. Ini buat bahan diskusi saja ya, Bapak Ibu. Nah, ini ada sebelum kita mulai. Ya, sebelum kita mulai ini ada QR code ya Bapak Ibu ya. Oh, sebentar. Hide floating. Ya, bisa di apa namanya? Bisa di scan dulu QR code-nya ya. Silakan itu Google Google Form ya untuk cek pengetahuan kita terkait dengan plagiarism. Silakan boleh dicoba Bapak Ibu sebelum kita mulai. Nanti ada skornya ya. Jadi selesai submit kemudian klik skor, skornya berapa gitu.
Oke, kalau sudah ada yang apa namanya tahu skornya silakan. Mungkin ada yang mau share skornya berapa begitu. Kemudian yang yang kira-kira salah yang mana bisa bisa di-share juga ya. Sudah ada yang dapat nilainya? Sudah ada. Ada yang dapat dapat full point. Full pointnya 5 ya kalau nggak salah. Iya, Pak. Oke. Mas Firman dapat berapa skornya? 3/5, Pak. 35. Oke, 35. Ada yang dapat 5/5? Ada yang dapat 5/5? Oke, apa namanya? Saya mungkin tanya ya ke saat randomly ya. Saya tanya dilanjutkan nih ke Mas Firman ya. Mas Firman, tadi yang salahnya di poin yang mana? Masih niat tuh, Pak. Masih di mute. Ya, maaf, Pak. Poin kedua sama poin kelima, Pak. Poin kedua, poin kelima itu tentang apa? Saya nggak buka nih, lagi nggak buka. Oh, apa tentang mengquote something, kemudian add in text, Mm-mm, citasi atau catatan kaki, tapi mm-mm. lupa untuk em, full citasinya. Saya jawabnya no, harusnya iya. Iya, oke. Ada apa namanya? Itu 5 poin sederhana sebenarnya ya, Bapak Ibu ya. Jadi ada yang kalau nggak salah pertanyaannya kita sudah publikasi misalnya gitu ya. Tahun ini, tahun depan kita publikasi baru, kita kemudian mengambil apa namanya, mengambil bagian dari publikasi sebelumnya dimasukkan ke dalam publikasi yang sekarang tanpa citasi, gitu ya. Kalau nggak salah ada pertanyaannya. Kemudian kita melakukan kuotasi begitu. Kuotasi kita quote begitu ya. nggak ada nggak ada blok gitu, nggak ada apa namanya, tidak ada. Kalau kuotasi itu bukan parafrase ya, jadi betul-betul ambil semuanya begitu word to word gitu ya, ambil kita sudah tulis ada reference dalam reference listnya, dalam bibliografinya kita apa namanya tulis, tapi kita tidak menampilkan apa namanya dalam satu blok tersendiri ya, atau dalam apa namanya dalam tanda kutip begitu ya, sehingga kita tidak bisa membedakan antara mana yang tulisan wording kita sendiri atau wording orang lain, itu juga masuk plagiarism. Nah, yang bahaya lagi sebenarnya tadi apa namanya dalam plagiarism itu adalah unintentional plagiarism. Ya, kita nih apa namanya nggak niat gitu buat plagiarism, tapi jatuhnya jadi plagiarism, itu yang menjadi bahaya. Salah satunya apa? Salah citasi. Salah citasi. Jadi, oh ternyata saya citasinya salah. Kayak gitu. Jatuhnya bisa plagiarism. Nah, ini memang tidak ada hukumnya. Ini bukan law ya menurut saya. Saya nggak tahu apakah sudah jadi apa namanya jadi hukum, tapi memang sudah ada aturan di eh, apa namanya tahun kalau nggak salah 2010 ya, aturan di Kemendikbud atau di Kementerian ya 2010. Tapi saya nggak tahu sedetil apa. Saya pernah lihat itunya. Ternyata sedetil apa ya, sampai apakah sampai teknis sekali, karena kalau sudah 2010 sekarang, dulu belum ada AI, sekarang sudah ada AI. Saya pikir secara teknis untuk judging satu literatur ini plagiarisme atau enggak ya, ini eh, harusnya sudah berubah ya. Dan perlu juga diperhatikan Bapak Ibu ya, plagiarisme itu bukan hanya pada publikasi kita. PPT yang saya buat ini bisa jadi publikasi juga nih, bisa jadi plagiarisme juga, begitu ya. Kemudian macam-macam semua apa namanya
sebentar. Ya, ada juga yang jadi apa namanya masalah menulis menulis artikel populer di koran, dosen ya. Itu nulis artikel populer aja di koran gitu ya. Itu bisa jadi apa namanya salah-salah bisa jadi plagiarisme juga gitu. Ya, itu kan mungkin niatnya apa ya Tridharma begitu mungkin ya. Tridharma mengisi apa namanya bikin opini di koran tapi salah-salah citasi ya atau kita apa namanya kita ngambil konsep orang kita parafrase kita sudah parafrase dengan bahasa wording kita sendiri dan kita sudah cek similarity-nya rendah artinya konsepnya ada tapi wordnya word kita wording kita terus kita nggak citasi salah juga kayak gitu ya itu yang apa namanya eh, agak sulit oke kita coba apa namanya satu-satu ya nanti mungkin kalau Bapak Ibu mau bertanya ya langsung saja ya bertanya oke oke ini apa eh, pasti ya apa namanya akademik integrity ini penting sekali ya karena dalam dalam profesi kita sebagai student sebagai siswa sebagai dosen atau sebagai profesional ya di bidang apapun itu ya ini eh, apa namanya goals kita untuk terutama di akademik ya learning teaching research ya ini nggak bisa tercapai ya secara umum apa ya nama itu kita ya niat kita ini nggak akan tercapai kalau kita unethical gitu ya pasti nggak tercapai jadi ya sama lah kayak misalnya ada ungkapan apa namanya eh murid apa namanya guru kencing berdiri murid kencing berlari ya kalau nggak salah ya saya lupa tuh jadi apa namanya kalau situasi akademik ini nggak etis ya nggak etis itu nggak tujuan pendidikan nggak tercapai gitu dan apakah ada dilema-dilema etis banyak ya Bapak Ibu ya UI sendiri kemarin misalnya dalam kasus Pak Bahlil ya nggak tahu juga apakah itu apa integrity atau bukan ya tapi itu sorotannya luar biasa dan itu menjadi apa namanya saya pikir kalau tidak ada integritas di dalam proses pendidikan maka tujuan pendidikannya sudah gugur begitu jadi mau nggak mau ya eh, kita bisa mungkin dapat poin bagus kita bisa dapat apa namanya eh, acknowledgement bagus gitu ya kita dapat exposure mungkin ya citasi banyak gitu. Tapi kalau integritinya ternyata bermasalah, kita nggak akan apa namanya dianggap gitu. Jadi mau nggak mau ya, this is the only way to achieve apa namanya tujuan kita ya buat apa namanya kalau research itu kan secara filosofi mencari kebenaran gitu kan gitu. Jadi kalau unethical maka tujuannya sudah gugur ya. Nah, secara apa namanya secara teknis kalau misalnya di apa namanya peraturan aturan tentang integrity ini dilanggar gitu ya ini yang apa namanya akan mungkin bisa apa namanya bermasalah ya ini contohnya di UGM ini ya di UGM dari Detik Edu ini reporternya Yulianti ya 2024 ya ini apa namanya terbukti tidak ada gitu ya dan ini rame jadinya ya rame itu ya diperkarakan gitu jadi apa iya pasti ada kalau salah ada penalti ya, ada apa namanya, seenggak-enggaknya ada rejection, ada penolakan gitu ya dari kolega begitu terkait dengan eh, rekam jejak ya orang-orang yang bergerak di bidang akademik ini ya gitu. Jadi ya ini harus apa namanya eh, hal yang mungkin kadang-kadang kita lupa atau kita tidak update itu kita nggak apa namanya tidak mengikuti perkembangan ya tapi ini penting sekali ya karena salah-salah nanti kita bisa ternyata ada ya ada salah satu apa namanya beberapa mungkin dari eh, apa kinerja kita yang terindikasi plagiarisme begitu. Nah, ICAI ini adalah eh, satu apa ya? Saya itu ya untuk academic integrity. Ini academic integrity ya. Apa namanya dia apa namanya mendefinisikan academic integrity itu sederhana sekali. Academic integrity itu adalah komitmen terhadap 6 value gitu ya 6 value honesty trust Mic-nya agak kecil Pak Heri, mungkin bisa tuker mic Pak. ya responsibility courage
Ya, jadi itu aja. Jadi kalau seseorang itu komitmen terhadap enam core value, ya, sebetulnya terjadi. Nah, UI sendiri punya lima dan ada atau Gimana? cek cek ya oke. Eh, saya ulangi lagi ya, UI punya core value ada 9 ya. Kalau yang ICAI ini ada 6 ya, ada 6 ya, bedanya di courage ya. Jadi ada courage. Kenapa butuh courage? Courage. Kenapa butuh courage? Untuk apa butuh courage? Suaranya hilang, Pak. Kenapa? Halo, Pi, cek. Halo, tes, tes. Oh, jadinya gini. Tes, tes. Ya, cek. Saya mendengar suara saya sendiri. Sudah ini Pak. Atau ininya apa sih? Dikecilin. Ya, oke, baik. So, Ibu, atau ini di mute aja kalau gini ya. Pakai suara saya aja yang di sini ya. Nah, itu di mute aja. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan sedikit. Pak, itu di mute aja yang ini. Mute aja. Ya, oke. Baik, jadi saya mendengar pakai laptop sendiri. Bapak Ibu saya lanjutkan ya di ICAI ini ada apa namanya intinya ya. Mungkin saya ulang sedikit ya bahwa academic integrity adalah komitmen terhadap 6 core values. Itu definisi mereka. Ya, eh, jadi kalau seseorang komitmen terhadap 6 value ini ya dalam profesionalismenya, dalam pekerjaannya, dalam akademiknya dia punya integrity ya. Nah, bedanya dengan UI juga punya ada 9 nilai ya. Bedanya adalah di courage ya. Kita tidak menempatkan keberanian dalam core value ini. Nah, sedangkan bedanya di kita juga kita ada keterbukaan, ada kebebasan akademik, kepatuhan pada aturan, tapi itu tidak masuk ke core value yang di ICAI ini ya. ICAI ini Conference of Academic Integrity ya kalau nggak salah ya. Atau kumpulan kayak gitu. Nah, ini yang menarik juga ya bahwa courage ini masuk di situ. Kenapa? Karena kadang-kadang untuk berintegritas itu penuh tekanan, ada tekanan, ya, ya adalah tekanannya begitu ya. Eh, Apa namanya? Dan ini yang harus dipertahankan oleh seorang akademisi. Ya, kalau dia harus berkata A ya A, gitu ya. Dia menulis A ya A, begitu. Ya, jadi enggak. Itu yang kadang-kadang sulit, apalagi kalau sudah punya jabatan misalnya ya. Ada permintaan A, B, C, dan seterusnya ya agak sulit.
Oke, ya jadi ini yang eh, mungkin agak bukan agak sulit ya buat kita untuk komitmen terus-menerus dengan 6 value ini. Tapi kalau ini bisa berjalan, saya pikir apa namanya baik sekali orang tersebut ya. Oke, kita lanjut. Nah ini eh, plagiarism ya. Oke, nah plagiarism ini across apa namanya literatur ada banyak definisi, tapi saya mengambil dari Purdue ya. Ini Purdue ini punya satu website ya, OWL namanya, Online Writing Lab. Ya, itu free ya, itu bagus banget ya. Bisa dilihat Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau apa namanya iya kalau baca itu semua aja misalnya itu udah cukup menurut saya buat update yang ada sekarang ya. Nah, ini plagiarism ini intinya adalah kita menggunakan ide atau kata-kata seseorang, ya, ide karya kata seseorang ya, tapi tidak memberikan eh, mereka ke mereka itu proper kredit ya, apa namanya eh, kredit itu ya penyebutan ya atau penghargaan ya yang sesuai, yang memadai begitu. Enggak ya. Jadi kalau misalnya itu enggak dikerjakan ya berarti sudah plagiarism gitu. Ya, gitu. Nah, ini kalau misalnya dalam konteks apa namanya AI yang sekarang misalnya eh, AI ini mesin gitu kan, mungkin dia juga apa namanya tidak akan menggugat kalau kata-kata dipakai, tapi jadinya penipuan gitu kan, penipuan. Pada prinsipnya sama ya, bahwa itu bukan karyanya dia, itu bukan bahasanya dia, dia bukan idenya dia, tapi eh, dipakai gitu ya. By the way, saya menggunakan, saya disclose saya dalam apa namanya ada beberapa apa namanya beberapa eh, pemikiran ya, menggunakan AI atau nggak gunakan AI dalam research kita. Pakai nggak? Ya, saya memilih kita bisa pakai, ya bisa pakai dengan catatan-catatan tertentu ya. Oke, nah ini ada beberapa plagiarism ya yang apa namanya ada ya common types of plagiarism ya. Nah di sini ada apa namanya ada 4 ya plagiarism: direct plagiarism, self plagiarism, mosaic plagiarism, accidental plagiarism ya. Hmm, ya oke. Nah ini untuk direct plagiarism ini gampang ya sebenarnya kita lihat ya word for word transcription atau section ya apa namanya eh, punya seseorang atau punya yang lain begitu ya, termasuk di apa di website web page ya, kayak misalnya yang saya ambil dari Purdue ini nggak ada tuh apa namanya siapa penulisnya, makanya cuman ditulis apa namanya judulnya aja ya, plagiarism overview dari Purdue University ya, nggak ada tanggalnya. Eh, tapi kalau yang di detik tadi ada ya orangnya ya, ketahuan. Detik Edu tadi. Nah ini eh, apa namanya tanpa quotation mark, tanpa attribution, ya itu udah direct plagiarism. Ini gampang ya diketahui. Nah yang agak sulit nanti adalah mosaic plagiarism ya. Nah, oke satu-satu dulu mungkin nanti ada contohnya. Self plagiarism ini tadi ya eh, kita ya kerjaan kita nih dalam publikasi, dalam buku misalnya atau dalam apa namanya karya populer gitu itu banyak ya atau mungkin sering juga kita bekerja sama dengan orang lain ya gitu. Nah ini eh, mengambil ya bagian dari pekerjaan itu tanpa memberikan atribusi tadi, tanpa penyebutan, tanpa kredit gitu ya, atau without permission dipakai aja gitu ya. Nah itu apa namanya juga juga sudah plagiarism walaupun itu karya kita gitu ya, karya kita sendiri ya. Kemudian mosaik plagiarism, nah ini ya ini yang agak sulit ya, ketika seseorang ya itu mengambil frase ya atau mengambil frase yang word to word gitu ya langsung tanpa quotation mark ya, tanpa ada tanda kutip tadi, atau di parafrase dia pakai sinonim ganti apa namanya grammarnya diganti begitu ya. Eh, apa namanya tapi tetap
apa namanya general structure dari kalimatnya itu tetap ada. Jadi kalau kita pakai similarity itu masih tinggi similarity-nya ya. Dan apa namanya meaningnya tetap original ya tanpa menyebutkan apa uh, sumbernya ya. Ingat ini juga quotation marknya juga butuh ya kalau untuk yang word yang quote langsung ya itu harus ya. Jadi nggak cukup hanya menyebutkan di reference list tapi harus ada quotation mark. Nah ini juga plagiarism. Nah ini yang terakhir, accidental plagiarism. Ya, jadi seseorang neglect to cite source, misquote their source, unintentional paraphrase, ya, pakai yang similar word gitu, group of word, tanpa ada atribusi, apa namanya, salah juga. Ya, gitu. Nah, ini yang mungkin perlu kita tahu, ya, perlu kita tahu. Ya, dan ini by experience. Kenapa Bapak Ibu? Ya, agak sulit. Kenapa? Karena sebenarnya kita setiap kali kita punya ide dalam tulisan kita diminta ada basisnya. Kita harus mengacu pada pekerjaan sebelum kita, begitu ya. So apa namanya pasti kita harus menstasi di situ. Tetapi kita nggak boleh mengambil ke semua ide itu, ya wording itu, frase itu, ya dalam karya kita ada batasannya, nggak boleh banyak kan, gitu. Dan kita harus membuat eh, kata-kata kita sendiri, ya frase kita sendiri. Ya cara penyampaian kita sendiri gitu. Nah mungkin kadang-kadang kita bertanya juga, saya juga bertanya mana yang harus kita pakai citasi, mana yang nggak perlu citasi. Ya agak repot juga. Kalau saya baca misalnya di textbook, beberapa textbook itu hampir nggak ada citasinya, cuma ada ininya aja apa namanya, nggak apa namanya in-text citation ya. Jadi di dalam teksnya itu ada citasinya gitu ya. Tapi banyak dari textbook itu hanya menggunakan reference list aja. Jadi nggak tahu nih kalimat ini dapat konsepnya dari mana gitu ya. Itu banyak yang seperti itu juga. Ya, begitu. Nah, terus bagaimana kalau dia adalah common knowledge? Jakarta ada di Indonesia misalnya. Kemudian apa namanya? Indonesia merdeka 1945, 17 Agustus gitu misalnya ya. Nah, itu kalau common knowledge itu apa namanya? Perlu citasi nggak? Nah, kadang-kadang, nah yang dimaksud common knowledge ini ya dalam beberapa definisi nanti tidak butuh citasi. Tapi mana yang jadi common knowledge, mana yang bukan, nah itu juga repot ya. Nah ini yang apa namanya, kadang-kadang common knowledge itu dalam dalam apa namanya, eh, eh, bidang kita ya, doktrin-doktrin yang sudah apa, bukan doktrin, tapi teori-teori yang sudah established mungkin ya, kayak gitu. Ya. Ya, jadi ini yang perlu nanti kita apa namanya address ya Bapak Ibu supaya kita. Nah, salah satu eh, cara apa namanya apa mengatasi ini adalah kita bisa melakukan citasi dengan baik. Kapan itu kita sebut citasi, kapan kita sebut apa namanya paraphrase, summary, mana yang common knowledge, ya. Nah itu yang harus diperhatikan. Oke, ini contohnya Bapak Ibu ya, example of plagiarism. Ini diambil langsung dari eh, apa namanya halaman ya WP Jaya. Di sini ya ini direct plagiarism udah ya, karena frasenya jelas ya, dipakai ya tanpa perubahan ya. Ada perubahan nggak di sini? This island were the home of millions of happy birds. Ya, these islands were the home of, ya, lanjut ya. The resource of hundreds. Ya, apa namanya? Nggak ada perubahan. Ya, tanpa ada atribusi tadi. Ini direct, ini mudah kita ketahui ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang agak sulit. Apa namanya? Mosaic plagiarism. Ya, agak sulit. Ya, original source-nya di atas. Ya, kemudian incorrect use-nya bawah kiri, kemudian correct use-nya di kanan bawah. Begitu. Nah ini kan agak sulit. Apa sih yang membedakan antara yang kanan bawah kiri dengan bawah kanan? Apa kira-kira? Mungkin ada yang mau kasih komentar di sini.
Halo, nggak ada jangan-jangan nggak ada. Ada Pak, cuma ini agak memang agak sulit. Maksudnya agak beda sih dari kalimatnya Pak. Ya, apa nih Bu? Apa nih Bu? Yang apa namanya? Kenapa yang kiri bawah kiri salah, yang kanan bawah benar atau correct? Mungkin Pak yang incorrect use itu dia ada kalimat yang percis banget gitu ya. Yang pas Oh, ya, they have found that genetics in additional to familial interests, educational and social and other environmental pressures bla 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 bla. Nah, itu dia nggak dirubah, sedangkan yang correct use itu dia parafrase lagi gitu. Jadi tapi betul. walaupun masih sama gitu ya. Ya, kayak gitu. Jadi general idea-nya itu masih sama, tapi kita pakai bahasa kita dan itu gini kalau kalau teknisnya ya mau kita tahu apakah apa namanya ini mosaic plagiarism ya eh, apa bukan itu sebenarnya pakai similarity tools kayak Turnitin gitu ya. Ada juga yang offline sebenarnya ya offline ya itu bisa kita pakai similarity. Jadi kalau misalnya dari similarity kalau yang similarity itu mungkin ada kekurangan di mana di eh, apa ya ya ada kekurangan dalam dalam apa namanya dalam acknowledge gitu apakah ini apa namanya masih sudah berbeda parafrasenya atau apa namanya masih sama begitu ya karena kadang-kadang udah pendekatannya text by text begitu ya. Nah, kalau itu masih apa namanya masih dalam dalam aplikasi itu masih tinggi ya berarti itu masih kurang ya. Parafrase kita masih kurang. Nah, jadi intinya Bapak Ibu supaya tidak terjebak pada mosaik plagiarism memang kita harus berhati untuk parafrase yang baik. Mau nggak mau? Ya, parafrase yang baik. Nah, ini yang agak repotnya lagi eh, ya untuk AI ya. Untuk AI itu sekali lagi dia ini apa namanya karena memang sudah advance ya dalam dalam dia membuat satu kalimat begitu kadang-kadang seringkali saya sudah pernah coba ya Bapak Ibu ya saya pakai AI untuk bikin kalimat kemudian saya cek ke AI tools untuk mengecek apakah ini AI atau bukan. Nah, tools itu bilang ini bukan AI padahal jelas itu buatan AI kayak gitu. Nah, ini yang apa namanya challenge lagi nih ya. Jadi kalau similarity itu tadi membedakan antara dua apa namanya dua dua tulisan source dengan tulisan yang kita cek begitu ya. Tapi kalau AI ini apakah karena kita nggak tahu ya apa namanya orang tersebut dia mau disclose apa enggak. Karena kalau orang nggak disclose, oh saya nggak pakai AI kok ini karya saya misalnya kayak gitu. Kita kadang-kadang susah juga kita mendeteksinya gitu ya susah gitu. Jadi emang tadi ya integrity academic integrity itu ya mungkin berpulang ke orangnya masing-masing ya. Semakin ke sini mungkin alat nanti semakin tools itu semakin canggih sehingga untuk deteksi apakah ini bahasanya AI atau bukan agak sulit karena memang AI itu dibangun dengan sebuah kapasitas semakin mirip dengan bahasa manusia yang alami, natural gitu. Itu kelebihannya AI. Sehingga nanti akan sulit ya dicek ya. Tapi kalau untuk ini untuk apa namanya pakai similarity masih bisa ya, Bapak Ibu ya. Oke, baik. Nah, ini yang kita lihat. Kemudian kapan kita harus meditasi? Ya, ketika kita mau kuotasi langsung ya. Jadi kita ambil apa namanya frase atau satu kalimat utuh atau satu paragraf panjang misalnya. Nah, kita pasti harus apa namanya citasi. Tapi kalau untuk kuotasi langsung tadi ya kita ambil gitu, itu harus ada in text station, harus ada dan harus dibedakan. Sorry ya, harus ada in text station dan harus dibedakan bahwa ini bukan bahasa kita. Ya pembedaannya dengan eh, dalam apa namanya eh, kutipan ya atau nanti blog nanti ada ya contohnya. Atau misalnya parafrase tadi ya walaupun tadi sudah diparafrase tetap harus di apa namanya apa namanya ditampilkan ya in text citationnya ya
Tetap walaupun kalimat itu tidak perlu di dalam tanda kutip ya atau dibedakan karena itu memang bahasa kita. Karena itu bahasa kita berarti apa namanya tidak perlu dibedakan ya tidak perlu tanda kutip. Eh, Tetap harus ada in-text citation-nya dan harus ada apa namanya di reference list begitu. Nah, kemudian kemudian selanjutnya ini agak agak sulit lagi ya common knowledge ya common knowledge ya. Jadi intinya kalau common knowledge itu nggak perlu citasi gitu. Tapi kalau kita ragu apakah ini knowledge atau common knowledge atau bukan, ya tulis aja citasinya itu lebih aman ya, lebih aman. Ya nanti yang dimaksud dengan common knowledge saya masukin nggak di sini. Oh ini kurang tanda kutipnya nih saya malah. Ya, several type of common knowledge ya. Jadi kayak famous place, book titles. Nah ini yang agak sulit nih definisi. eh, Contoh knowledge adalah informasi yang eh, apa namanya orang dengan edukasi yang tinggi itu educated person tahu gitu. Nah ini kan sulit ya. Jadi orang yang dengan edukasi yang tinggi itu tahu gitu. Nah ini yang saya maksud tadi dengan general theory mungkin di bidangnya masing-masing. Orang yang pakar di bidangnya masing-masing tahu, wow itu adalah general theory gitu misalnya. Nah itu nggak perlu citasi, nggak perlu citasi gitu. Tapi nah ini yang jadi apa namanya jadi abu-abunya ya, abu-abunya perlu citasi nggak? Oke, nah secara apa namanya secara teknis apa yang menghindarkan kita dari plagiarisme adalah kita tahu ya bagaimana cara menggunakan citation style itu. Ya maka dipelajari ya. Untuk yang sering pakai kita pakainya apa ya seringnya ya? Ya apa ya? Nah ini silahkan dipelajari baik-baik mungkin ya. Kalau ada waktu mungkin di sebelum penulisan coba dibaca-baca lagi, dilihat-lihat lagi. Walaupun pasti nanti ketika kita nulis pasti harus juga merefer karena secara teknis banyak sekali aturannya dan bikin bingung. Begitu. eh, Kemudian citation manager ini juga apa namanya perlu kita kuasai. Ini mudah Bapak Ibu, mudah. Saya pikir Bapak Ibu juga udah sering pakai, ya mudah. Tetapi ada beberapa kesalahan ya yang kadang kita lupa gitu. Ingat ya salah mensitasi itu bisa jatuh ke unintentional plagiarism. Jadi metode apa namanya satu style itu bisa apa namanya mungkin harus kita pahami dengan baik satu aja mungkin yang sering kita pakai apa misalnya dan kita harus menggunakan satu minimal citation manager yang kita sudah lihai menggunakannya begitu ya. Kalau untuk citation manager saya pikir beberapa kendalanya adalah kita nggak cek lagi karena kita pas dimasukin ke dalam citation manager itu informasinya harus kita cek dulu kadang-kadang nggak betul ya, jadi mereka ekstrak datanya nggak betul, jadi salah nanti citasi kita. Oke, nah ini parafrase ya. Ini bad parafrase. Kenapa? Ya jadi tadi ya, eh, secara mudahnya kalau misalnya masih banyak yang kuning-kuning ini similarity-nya ya, masih banyak similarity, ya berarti ini bad parafrase ya. Bisa jadi apa namanya eh, eh, plagiarism tadi ya, mosaik plagiarism kayak gitu. Kalau udah seperti ini, kalau kayak gini gimana nih supaya nggak plagiarism? Di quote aja Bapak Ibu ya di quote aja jadi kalau kita udah parafrase kita bingung parafrasenya gitu ya ya udah di quote aja pakai tanda kutip gitu ya pakai tanda kutip jadi kalau kita susah parafrase atau misalnya satu wording yang strong gitu maknanya yang kalau kita pakai bahasa kita akan kehilangan kekuatan kata tadi ya udah kita oke quote aja gitu ya bukan di parafrase gitu. Tetapi quote itu juga ada batasnya ya, nggak bisa kita quote-quote terus, gitu. Oke, ini yang baik ya. Jadi sedikit, jadi sudah di apa namanya similarity-nya sudah rendah, gitu ya. Nah, bisa ini citasi ya, bukan quote ya, bukan quote. Oke, kita lanjut. Nah ini short, nah ini apa ya Bapak Ibu ya? Ini apa nih? Ada yang MLA juga ya. Ada yang di OWL tadi ya, Online Writing Labs punya Purdu tadi bagus sekali itu bisa dilihat ya terutama dua tadi apa sama MLA mereka ada
secara ekstensif mereka apa namanya berikan ya secara free di website mereka. Ya, nah ini kalau short quotation ya di bawah 40 ini yang dalam tanda kutip aja tuh Bapak Ibu. High performance along one domains does not translate to high performance along another. Nah itu wording punya Ervin ini yang diambil word to word langsung. Nah, harus dibedakan. Yang effective team can be difficult to describe because itu bahasa yang nulis. Ya, tapi yang dalam tanda kutip itu bahasanya Ervin ini gitu. Jadi harus dibedakan, harus ada pembeda mana bahasa kita, mana bahasa orang yang kita ambil quote, kita ambil wordingnya, word to wordnya begitu. Nah, ini untuk block quotation ya, ada dua cara untuk di apa ya, ada dua cara. Uh, Lihat di sini ada page-nya ya. Tadi ada page-nya nggak ada ya? Ada page-nya di sini ya. Jadi memang kalau untuk quotation ini bukan sekedar menyebutkan orang dan tahun ya, tapi ada page-nya ya. Nah kalau di ini ada dua cara, sama-sama block quotation ya. Eh, apa? Hmm, yang pertama ini nama, tahun dan page-nya di satu tempat ya. Tapi kalau yang kedua ini dia sebutkan dulu ya apa namanya namanya. Jadi apa namanya Flores gitu ya di situ tandanya ya penulisannya at all ini sering juga kita pakai describe how they address potential researcher bias ya kemudian ada blognya kemudian disebutkan halamannya ini bisa juga seperti itu ya long quotation. Oke, ini udah mau jam 4 ya jadi udah mau selesai ini Bapak Ibu. Eh, saya secara subjektif pribadi saya apa namanya memilih untuk menggunakan AI ya untuk sebagai ya assistance ya untuk apa namanya melihat ya misalnya dalam dalam penulisan PPT ini ya itu saya tanya ya gitu dalam apa namanya konteks yang sekarang ada update terbarunya terkait dengan academic integrity, academic writing itu apa isunya gitu ya isunya apa nih kayak gitu. Nah itu nanti detailingnya baru pakai apa namanya pakai knowledge kita kita cari ya. Tapi apa namanya kita bisa minta assist ya ke AI. Ya, nah ini salah satu yang di apa namanya ditonjolkan ya. Tapi itu pasti ini ya tergantung komennya dari kita ya. Komennya apa gitu ya. Kadang-kadang komennya salah. Apa sih disebutnya ya? Saya lupa istilahnya ya. Eh, nah, kita juga harus belajar ya kalau untuk menggunakan AI. Jadi komennya itu harus jelas, spesifik, clear sehingga nanti dapat hasil yang memadai. Nah, itu yang harus juga dilatih ya buat buat kita. Nah, di sini ada dari David Shaw ini ya. eh ini 2025 ya. September 2025 masih baru sekali ya ini dibilang misuse of generative AI is worse than plagiarism ya jadi memang tadi ya saya sebutkan ya memang agak sulit kita akan mendeteksi ya tapi secara substansi sama ini pencurian ini penipuan ya ya pencurian hak orang gitu misalnya dan ini penipuan bahwa dia sebenarnya tidak apa namanya tidak bukan karyanya dia gitu. Nah ini yang menurut David Shaw ini jadi apa namanya eh, bahaya ya begitu. Tapi ini room for debate saya pikir ya orang masih apa namanya masih berdebat dan mungkin bukan tempatnya kali ya di sini kayak sekarang cuma 1 jam untuk detailing bagaimana caranya kita tetap menggunakan AI tapi tetap tidak terjebak pada plagiarism atau kita mengambil sikap saya tidak menggunakan AI sama sekali atau saya masih menggunakan AI untuk assisting apa namanya tulisan saya. Nah itu mungkin agak agak panjang ya Bapak Ibu. Nah tetapi di apa namanya di tempat yang lain ya ini dari Muhammad Khalifah. Ini in-text citation-nya belum saya sebutin ya. Tadi udah buru-buru ya. Oke, Muhammad Khalifah ya. Ini dan Mona Al-Badawi ini mengatakan dan ini bagus ya dipakai apa namanya ini review sebenarnya ya review nih review artikel ya Eh, ternyata sudah banyak digunakan di kalangan akademisi gitu. Nah sekarang bottom line-nya apa menurut Bapak Ibu?
Ya. Menurut saya bagi yang menggunakan AI, silahkan ambil peraturan di masing-masing institusinya. UI sudah ada belum peraturan penggunaan AI? Saya belum cek lagi malah untuk yang UI ya, itu belum cek lagi. Tetapi yang bisa dipakai itu adalah eh, peraturan di masing-masing jurnal ya. Masing-masing jurnal punya, Nature punya, punya punya gitu. Nanti dilihat aja, ya dilihat aja peraturannya. Nah, gunakan peraturan itu untuk apa namanya melindungi kita dari jebakan plagiarisme. Itu menurut saya bottom line-nya ya Bapak Ibu. Ya, tentunya secara teknis sama sebenarnya, sama. Teknisnya apa? Kita tahu kapan citasi, kapan harus citasi, kapan harus parafrase, kapan harus quote, gitu ya. Bagaimana generating citasi, eh, dan seterusnya. Itu kemampuan teknis yang harus dilatih, gitu. Kemampuan teknis. Dan sekarang bagaimana caranya mencitasi AI? Ada nggak caranya? Gimana kira-kira? Saya citasi juga ya, ini saya bikin citasinya nih. Ya, ya ini saya citasi AI-nya ya. Jadi di sini saya ambil citasi. Jadi ini judulnya outline. Jadi saya minta AI-nya bikin outline. Outline apa aja sih sebenarnya untuk tema ini ya? Academic integrity, paraphrase, citasi, bibliografi, ethical use, kayak gitu. Nah ini yang bagaimana generating ininya? Saya tanya aja ke dia, bagaimana mencitasi kamu kayak gitu. Kasih ya, dengan modelnya ya, yang apa namanya mirip dan lain-lainnya. Ini eh, apa? Jadi generate kalau 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 apa namanya jurnal itu gampang ya, gampang ya. Beberapa yang agak sulit itu web web page gitu ya, kemudian mungkin video ya. Mungkin kita jarang, kita seringnya pakai jurnal ya, jadi aman sebenarnya pakai apa namanya, pakai reference manager ya, begitu. Jadi kalau untuk reference manager, saya pikir Bapak Ibu sudah hafal semua ya, sudah hafal semua. Saya pikir udah bisa semua sih ya, ya. Jadi nggak perlu apa namanya di, kalau tadi kalau misalnya perlu ditunjukkan silakan ya bertanya Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya apa eh, saya yakin Bapak Ibu sudah pernah menggunakan semua untuk itu ya. Nah ini ada beberapa apa namanya sumber saya pikir yang perlu ya di share juga ya sebagai bahan ya. Hmm. High floating acceptable cookies. Oh, tadi ke pencet. Nah, ini di Springer Nature ya sudah ada kebijakan tentang artificial intelligence, AI authorship. Ya, language large language model do not currently satisfy our authorship criteria. Ya, jadi ada beberapa kita lihat bisa dibaca ya Bapak Ibu apakah bisa apa namanya mau menggunakan AI ya di editorial polisi pastinya ya. Ini ada editorial polisi kita lihat di situ ya. Kemudian yang apa style ya, ini ada juga ya. Ini American Psychological Association, nih stylenya ada banyak sekali sumber-sumber ya yang bisa dipakai. Workbooknya juga instructionnya juga mungkin gratis ya. Ini saya belum download ya, download begitu. Dan saya pikir UI harus harus update ya, harus update. Nah yang tadi saya bilang online writing labs ya, ini bagus sekali ya, ini bagus sekali ya. Apa namanya, ini online, ini free ya, free. Eh, Mereka hakikan ya, ada banyak sekali di situ ya, banyak sekali, dan saya pikir ini bagus sekali buat pengetahuan kita ya. Dan ini yang apa namanya mungkin mudah ya buat kita untuk update. Nah terakhir ini ada citation generator ya. Jadi kalau apa namanya agak sulit kita bikin citasi, misalnya ini nih bikin citasi ya. Hmm, saya kasih contoh ini misalnya. Ini saya ngambil kalimat dari sini, kemudian saya mau citasi. Gimana caranya? Tinggal di paste aja, copy, paste reference. Ini bisa doi, ISBN, keyword, misalnya. Kemudian bagaimana cara instalasinya, generatingnya. Jadi ya tinggal di copy. Ya itu kalau apa namanya mencitasi
webpage ya, atau yang mungkin agak sulit ya, video mungkin ya, YouTube kayak gitu misalnya ya, kalau presentasi. Oke, saya pikir eh, itu Bapak Ibu ya buat apa namanya eh, materi hari ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Pak Taufik. Oke, baik Bapak Ibu, sekarang sesi tanya jawab. Ini bisa diketik di kolom komentar atau bisa open mic ya. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan, saya coba bacakan. Pertanyaan pertama dari Bu Hestiani, Pak, jika kita mengambil gambar di jurnal, kemudian kita masukkan ke dalam PPT, apakah sudah cukup aman jika kita sudah bisa menggunakannya? Oke, saya langsung jawab ya, Bu Lestiani ya. Jadi kalau yang saya pahami sekarang ya, nanti bisa dicoba di apa namanya dicek lagi. Karena ini sama seperti dengan quotation menurut saya, ya quotation, ya. Jadi quotation itu kita mengambil word by word gitu ya. Begitu juga gambar, ya. Begitu juga gambar apa eh, apa kita pakai dalam PowerPoint kita, gitu ya. Kita harus apa namanya ada in-text citation-nya. Jadi di situ di gambar itu di bawahnya langsung ada in-text citation-nya ya. Kemudian nanti di reference list kita masukin juga. Begitu. Nah, tetapi itu dalam dalam konteks ini ya, dalam konteks PPT kita bikin PPT gitu. Tapi kalau misalnya dalam bentuk apa namanya dalam bentuk publikasi, authorship publikasi, itu mesti ada permission sebenarnya. Nah, saya juga mesti punya pertanyaan Bapak Ibu. Misalnya ya, misalnya eh, kalau tesis, disertasi itu kan sebenarnya terbatas ya. Nggak apa namanya, saya nggak tahu. Publikasi kita terbuka nggak? Nggak kan ya? Tesis kita, sorry, tesis kita sama disertasi kita terbuka nggak kayak jurnal open source gitu? Nggak ya. Mm. Nah, kadang-kadang kan kita dalam bikin tesis itu kita ngambil 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 apa namanya gambar ya, ngambil gambar dari apa paper, kemudian kita in-text citation-nya, kemudian kita apa namanya kasih reference di eh, belakang gitu. Apakah itu cukup? Nah, saya khawatir. Nah, ini yang pasti jadi pertanyaan saya juga sebenarnya, Bapak Ibu ya. Saya khawatir itu sebenarnya harus dengan permission dari si pemilik jurnalnya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu publikasi, publikasi internasional, publikasi nasional yang bisa diakses oleh semua orang di dunia itu pakai gambar sendiri, ya, pakai foto sendiri, pakai gambar sendiri. Yang karena kalau pakai gambar orang lain itu pasti pasti saya pikir table pun kayak gitu butuh permission, ya nggak apa namanya nggak cukup kita menyebutkan ya, menyebutkan dalam bentuk tadi quotation, kemudian ada bibliografinya, tapi harus ada permissionnya dan harus tertulis permissionnya, kita menghubungi ada permission kita tampilkan, ya itu yang saya pahami. Tapi kalau misalnya di kelas PPT gitu ya tidak apa namanya, eh, nah yang kayak saya khawatir gini, PPT gitu ya, kemudian PPT-nya ada nama kita, slide ada nama kita gitu kan, kemudian kita bagi ke mahasiswa, menyebarlah itu ke seluruh dunia gitu. Nah itu yang mungkin jadi apa namanya masih sering ya jadi kita ya gitu. Oleh karena itu ya PowerPoint itu tergantung tuh ya sebenarnya ya, apakah boleh dibagikan apa enggak kayak gitu ya. Jadi kita seringnya Pak minta source-nya begitu ya, minta slide-nya, minta PPT-nya gitu kan. Nah saya sebenarnya kalau itu tersebar luas gitu ya, eh, ya apakah itu cukup misalnya. Nah itu saya nggak tahu ya, eh, itu secara teknis seperti apa ya. Tapi memang amannya kalau apa namanya intinya di publikasi ya, nanti betul-betul itu memang publikasi terbuka untuk semua orang. Untuk gambar itu mesti kalau kita ngambil gambar izin ya, ada permissionnya sendiri. Gitu, Ibu Restiani. Baik, terima kasih banyak penjelasan dan jelas. Kemudian,
Dan yang kedua, itu ibu kami, ya, Pak istilahnya bagaimana kita membuat gambar dan gambar tersebut terinspirasi dari gambar orang lain. Ada seperti yang Oke, eh, yang pertama ya untuk gambar terinspirasi dari gambar orang lain. Jadi kalau mau gambar itu menurut saya from the scratch saja Bu ya. Jadi walaupun kita terinspirasi, tapi kita jangan mengedit gambar menurut saya. Ya, jadi kalaupun kita bikin skema lah taruh skema gitu ya, skema. Eh, Bagusnya kita apa gambar dari scratch. Kalau kita nggak bisa gambar gimana? Kita bayar orang buat gambar. Dan beberapa jurnal itu kalau nggak salah, ya itu ada layanan buat itu. Jadi kalau kita mau visualisasi dengan baik, ya ada layanannya lagi gitu. Tapi mungkin nggak tahu harganya ya. Bisa jadi lebih murah kalau kita pakai misalnya jasa di apa namanya di Indonesia. Kita kita bilang saya mau gambar seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, mungkin karena sekarang sudah ada AI, apa namanya image generator ya. Kalau pakai AI gimana? Nah, balik lagi tadi ada menggunakan image by AI. Jadi AI itu karya seperti memudahkan. Tapi saya sudah coba berkali-kali buat gambar jelek, ya jelek. Jadi kita bikin. Mungkin karena bahasa komen komen prompt kita salah. Saya udah coba berkali-kali komen prompt, cuman gambarnya tetap ini nggak bagus gambarnya. Begitu. Apalagi misalnya gambar interaksi antara ligand sama molekul kita pakai AI generating image jelek, gambarnya jelek ya. eh, Apa namanya, ya paling gampang kita ini ya, apa namanya, eh, minta orang buat gambarkan walaupun dia ada bayaran lagi gitu. Kalau misalnya kita mau kalau dalam konteks penelitian saya ya saya mau menggambarkan apa namanya ikatan yang stabil buat agonis, ikatan yang tidak stabil nanti hasilnya agonis dengan apa namanya residu asam amino tertentu ya itu memang harus digambar ya. Kalau mau divisualisasi, tapi ya itu butuh modal lagi ya. Dan saya pikir itu lebih baik digambar, bukan mengedit gambar orang, tapi kita gambar saja dari apa namanya dari awal dengan orang yang bisa menggambar ya. Dan kemudian kalau misalnya kita mau permission itu bagaimana caranya? Apakah ke autornya atau ke apa namanya ke jurnalnya ya? Saya pikir saya belum pernah coba gitu karena yang saya pahami biasanya untuk yang apa namanya untuk yang mengambil gambar dari tempat lain itu biasanya mereka memang kolega kolega ya. Jadi saya punya kolega di Jepang, oh saya tahu nih sensei ini dia punya gambar ini bagus. Saya bilang sensei apa namanya, saya boleh nggak dipakai? Nah kemudian senseinya oke pakai aja hari gitu misalnya. Ya itu bisa dipakai, tapi mungkin kita juga harus tanya ke apa namanya jurnalnya ya, gitu karena kita sudah eh, ketika ketika kita mempublikasikan di jurnal itu, kita kan sudah ada kontrak ya, Bapak Ibu. Bener ya? Ada kontrak. Ya, ada kontrak ke jurnal tersebut. Saya nggak baca apa namanya detail kontraknya, tapi kurang lebih adalah itu memberikan hak hak kita ya, hak penciptaan itu ya, entah itu sebagian atau seluruhnya ke jurnal atau memberikan kuasa ke jurnal tersebut untuk mempublikasikan, menyebarluaskan dan menerima inisiatif ya dari proses tersebut secara legal ya. Itu jadi sebagian hak kita sudah ada di jurnal di mana di publisher ya. Nah, itu yang juga mungkin saya pikir juga harus dikomunikasikan. Begitu, Bu Putu. Tapi secara pribadi saya belum pernah ya, belum pernah apa namanya eh, minta gambar dari orang. Ya, mungkin lebih enak bikin sendiri kali gambarnya, Bu ya. Ya, selanjutnya kita pertanyaannya itu dari Fatima. Terima kasih atas pemaparannya Pak. Tanya, bagaimana jika kita membuat review? Nah, itu kita menggunakan AI untuk translate langsung
tanpa ada pengolahan pribadi transaksi. Apakah itu dilakukan ya? Maka Iya, oke. Eh, Kalau buat AI sendiri kita apa namanya lihat di media apa kita nanti akan apa namanya eh, menggunakan atau menuliskan tadi ya ide-ide kita gitu. Kalau kalau balik lagi kalau dia bentuknya apa namanya buku gitu, bentuknya publikasi, kita tanya kebijakan publishernya. Kalau kita mau menerbitkan itu di UI misalnya sebagai tesis ya atau disertasi kita tanya kebijakan UI-nya gitu ya. Mudah-mudahan Prodi bisa menjawab itu kebijakan UI tentang AI gimana gitu misalnya ya. Eh, Apakah misalnya tadi ya kita punya apa namanya punya kata-kata atau hasil review hasil sintesis dari AI tadi ya. Misalnya gampangnya kayak gini kita punya beberapa yang kemarin saya baru lakukan misalnya. Saya pengen tahu apa namanya karakteristik antara ikatan agonis sama antagonis perbedaan ya di reseptor progesteron misalnya. Kalau agonis itu ikatan dengan reseptornya seperti apa, kalau antagonis seperti apa. Nah, jurnalnya ini ada 10 kayak gitu. Kalau kita mau mau apa namanya mau baca itu 10-10-nya mungkin butuh waktu 2-3 hari atau mungkin seminggu ya biar kita apa namanya punya sintesis data begitu. Tapi kalau pakai AI itu cepat sekali ya Bapak Ibu. Kita upload aja semua jebret ke AI, kemudian tanya AI-nya, coba kamu bikin in detail different karakteristik binding karakteristik antagonis sama agonis kayak gitu. Itu dikis asap ya dibikin sama dia. Nah, sampai tabelnya itu bisa dibuat sama dia. Sekarang pertanyaannya, etis nggak gitu ya kita pakai tabel itu langsung, gitu. Tabel itu langsung. Atau paragraf itu, poin-poin paragraf yang di generating sama AI, kita pakai langsung. Etis nggak? Ya ini kan karena sebenarnya apa namanya plagiarisme ini, menurut saya ini area ethical gitu. Kalau ethical itu pasti ada abu-abunya, Bapak Ibu. Jadi ini nggak teknis banget undang-undang kayak gitu ya. Nah, kalau yang saya lakukan, itu saya parafrase pasti. Saya nggak pakai itu. Saya nggak pakai. Tabelnya nggak saya pakai, tapi saya gunakan, oh, seperti ini yang harus saya buat, kemudian frase-frasenya pasti pakai wording saya sendiri. Tetapi itu jadi guideline gitu. Nah, bukan sekedar parafrase, Bapak Ibu. Bukan sekedar parafrase. Ya, AI itu bisa salah. In detailingnya bisa salah dia. Bisa ngaco. Gitu. Misalnya, tadi interaksi antagonis dengan metionin 909 misalnya. Kalau kita cek ke jurnalnya, oh ternyata bukan metionin 909, salah dia. Kayak gitu. Nah, jadi yang pertama dilakukan ketika si AI itu mengenerating satu data atau review, kita cek betul nggak, gitu, betul nggak, ya. Jadi sebenarnya AI ini assisting kita untuk memudahkan kita menelusuri, oh ini ada di paper ini ya terkait dengan karakteristik tadi ya di misalnya tadi di residu nomor berapa kayak gitu. Nah, kita bisa langsung cari itu residu ini gitu kan. Jadi kita membacanya lebih cepat. Kayak gitu. Jadi memang mesti dicek satu-satu, oh ini betul, ini salah, ini betul, ini salah, ini betul. Nah, itu kita tanggung jawab gitu. Jadi berbahaya menurut saya untuk sekarang ya, untuk AI yang sekarang berbahaya karena sering salah ya. Detailingnya masih sering salah. Jadi harus dicek kebenaran datanya. Jadi apa namanya conclusion yang diambil sama AI tadi harus kita cek benar nggak datanya mendukung nggak. Itu pertama kali yang dilakukan adalah checking dulu datanya betul, kemudian parafrase parafrase begitu ya parafrase dan kemudian eh, disclose beritahu bahwa saya mengambil apa namanya eh, menggunakan AI untuk ini kayak gitu. Nah kalau misalnya apa namanya eh, penulis memang yang abu-abunya begini kalau kita terlanjur sudah pakai AI kemudian ternyata di publishernya tidak menerima AI tapi kan kita sudah baca artinya kita sudah tahu nih oh ini apa namanya format frame berpikir AI-nya itu seperti ini kita sudah baca gitu kan. Nah ternyata nggak boleh nih kita pakai AI ya. Menurut saya apa namanya yang perlu
apa namanya dipastikan bottom line-nya adalah kita nggak boleh mengambil begitu saja dari AI. Ya, harus pakai wording kita sendiri. Ya, Bapak Ibu. Itu mungkin bottom line-nya menurut saya ya. Jadi kita paling bagus ambil ya, kemudian parafrase, kemudian kita disclose bahwa kita pakai AI. Saya pernah juga disclose itu cuma untuk apa namanya report ke Badan POM ya kalau nggak salah. Ya, tapi itu nggak digubris ya. Saya catat ini saya pakai AI loh, nggak ditanggapi. Ya, maksudnya tadi ya, jadi review apa namanya review eh, itu saya cek satu-satu datanya. Kemudian tapi saya disclose juga nih pakai AI itu nggak digubris. Kayaknya memang di kita belum belum concern ya ke arah situ ya. Kayak gitu. Selama datanya betul mungkin ya, selama datanya nggak salah ya, kenapa nggak gitu mungkin ya timbangannya. Kayak gitu mungkin Bapak Ibu itu eh, bisa jadi tadi keterangan saya subjektif saya sendiri ya. Mungkin Bapak Ibu ada tanggapan yang lainnya, ada cara berpikir yang lain, monggo silakan ya diperdalam. Oke, Pak Indra. Uh, ini pertanyaan ya dari Bu Niati ya. Pak, mengapa untuk afiliasi itu selalu terdeteksi nanti? Dan itu cukup signifikan. Bagaimana menjelaskannya? Oh, dok similarity ya, turnitin ya. Kalau nggak salah ada ininya, ada apa namanya, ada checklistnya. Jadi, tapi yang apa namanya, yang saya lakukan bukan afiliasi ya. Saya lupa apakah afiliasi juga termasuk di dalamnya. Tapi ada ininya Bu, ada checklistnya. Jadi jangan dicek untuk apa namanya referensi ya, referensi itu jangan dicek gitu. Kemudian similarity juga buat apa tadi itu, buat afiliasi gitu ya, jangan dicek. Nah, saya nggak tahu nih ya, bagaimana bagusnya. Apakah misalnya kita hanya cek buat body text-nya saja, jadi kita nggak cek buat apa namanya reference. Kalau referensi kan pasti sama ya. Kalau kalau source-nya pakai apa, kita juga pakai apa, ya pasti sama kayak gitu. Ya, kemudian afiliasi juga gitu kan, sama. Kalau mesin itu mungkin semua teks yang kita masukin ke dalam itu akan terdeteksi ya ke dalam apa namanya algoritmanya akan terdeteksi. Jadi mungkin eh, apa namanya cara pertama itu sesuai dengan panduan ya di Turnitin misalnya. Di Turnitin ada Bu panduannya. Jadi ini supaya nggak kayak misalnya bibliografinya ya referensinya nggak terdeteksi similar di checklist kalau nggak salah apa di uncheck gitu saya lupa deh gitu. Dan kemudian apa namanya ada beberapa saya lupa ya teknisnya tapi Bu Bu Sunyati bisa bisa lihat lagi ya di Turnitinnya kalau pakai Turnitin ya. Yang saya pakai Turnitin ya. Itu ada kok. Jadi bisa diatur di situnya. Ya, kalau mau aman ya body text-nya aja abstrak ya tanpa ada afiliasi, tanpa ada nama, kemudian tanpa ada apa namanya reference ya list ya. Yaitu sudah pasti dia nggak akan terdeteksi ya. Karena sebenarnya yang kita inginkan adalah di body text-nya ya, abstract body text-nya itu nggak similar. Kayak gitu. Itu yang secara prinsip apa namanya mungkin masih bisa diterima ya untuk pengecekan similarity. Begitu Bu Sunyati. Ya, makasih Pak Heri. Mungkin ini eh, saya minta bantuan memang kemarin eh, oleh oleh apa? Oleh teman mungkin itu yang nggak ke apa ke checklist ya mungkin. Ya, Ya, makasih Pak. di Prodi kayaknya ada ya Pak Indra. Prodi punya akun Turnitin nggak? Oh sebenarnya kita dapat Pak Indra. Jadi setiap fakultas kita dapat. Fakultas kita dapat. Jadi harusnya harusnya Prodi punya. Nanti saya cek lagi. Jadi Oh bisa di bisa ya Pak, Prodi. bisa Harus pakai berarti ya. itu yang ngecek siapa kayak gitu nanti. Heeh. Nah, kalau akunnya dibagikan ke Bapak Ibu nanti jadi nggak aman ya. Bagusnya akunnya tetap dipegang Prodi sih sebenarnya. Nah, Oh akunnya gitu. Prodi cuman siapa nih yang mau ngerjain gitu kan. Tapi selain itu Ada ya. Ada. Baik, baik nanti. Makasih banyak nih Pak. Ayo Bu. Ini terakhir pertanyaan ya, 15. Ibu-ibu.
Hmm. Ternyata salah satu stepnya ada yang papernya defektif. Apa paper yang defektif itu tidak perlu dimasukkan dari kita? Ya, ini bagus juga nih pertanyaannya ya. Kalau apa namanya sudah retract ya, sudah diambil ya, berarti kita secara prinsip nggak bisa mensitasi ya, karena itu sudah diambil. Misalnya gini, ada kesalahan lah gitu dalam paper itu ya, eh, apa namanya datanya salah, salah interpretasi dan seterusnya begitu ya. Artinya jadi nggak valid lagi data di situ. Datanya nggak valid, kesimpulannya bisa salah. Karena kesimpulannya salah, itu sudah gugur ya. Kita sudah nggak bisa lagi merefer ke situ karena sudah salah, datanya salah, kesimpulannya salah. Apa yang mau direfer ke studi itu, gitu kan? Gitu. Ya, gampang pertanyaan. Apakah kita mau merefer ke satu publikasi yang ternyata ada kesalahan di dalam datanya? Enggak kan? Ya kalau kita mengambil mengambil itu sebagai reference kita, kesimpulan kita bisa salah juga gitu karena kita mengambil landasan apa namanya data yang salah kayak gitu. Jadi ya bagusnya dihindari saja, cari apa namanya paper yang lain yang semirip senada ya. Begitu Ibu Hendika ya. Oke, begitu Ibu, mudah-mudahan cukup menjawab ya Bu. Oke, apakah masih ada pertanyaan? Oke, waktunya juga sudah lewat. Jadi mungkin jika tidak ada pertanyaan, kita bisa cukupkan. Kami tunggu dulu. Saya ingin sekali lagi, bagi yang belum aktif, mohon diisi agendanya, hanya ada di kolom komentar kolomnya ya. Dan sebelum itu kita akan dokumentasi foto bersama. Mohon Bapak Ibu open kamera. Ya. Dan sebelumnya kita juga beri applause sekali lagi dan terima kasih kepada narasumber kita ya. Oke, Mas Rian ya, Mas Rian. Ya, gimana Pak? Ya ini buat di fotonya ya. Dokumentasi. Ah, Kita langsung aja di Zoom ya. oh iya, Oke.